Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menaker Kali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa setiap malam ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita bahas. Dan pada malam hari ini di samping saya ditemani oleh Ustaz Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Juga wabarakatuh. ada tamu ini, Mas Ali Mutawakil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini ada yang menarik. Kenapa menarik? Sebelum kita membahas topik yang akan kita bahas malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas soal nuzulul Quran ya, karena ini masih bulan Ramadan, termasuk nuzulul Taurat. Nah, ini yang menarik. Ada nuzulul Quran dan ada nuzulul Taurat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ini Mas Ali Mutawakil, coba ceritakan nih pengalaman Anda, katanya ada di Maroko ya waktu itu. Ya, Kok tiba-tiba bisa ketemu Ustaz Ali? Silakan. kemarin pas di Maroko itu sekitar tahun 2013 2014 ya. Itu karena memang ada satpam yang cuti di embassy. Di embassy itu ada satpam yang cuti, kemudian ada yang kosong kan, nggak ada yang jaga embassy. Maka saya yang jaga waktu itu, satpam sama Mas Fitro. Kemudian lalu ada dua dosen Pak Badir sama Pak Ali itu sedang melakukan ngajar ya di Muhammad Khamis, dosen tamu di Muhammad Khamis, dan jadi kita sering bercengkrama di situ, masak dan lain-lain. Terus termasuk Ustadz Ali ini ke Madinah, ke kota Ribat untuk nyari buku, ke Pasar Loa, muter-muter buku-buku itu cari buku-buku yang berbahasa Ibrani, yang aneh-aneh. Ini sebetulnya Mas Ali Mutawakil ini di sana dalam rangka apa? Waktu itu studi S1. S1-nya di Maroko. Di Maroko, di kota Fes, di Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah. Gitu. Terus sekarang S2-nya? Terus S2 di Jogja, kemudian S3 hari ini di Jogja juga, di UIN Sunan Kalijaga. Studi Islam. Iya. S2 kemarin juga studi Islam. S2 tafsir Quran. Oh, gitu. Ya. Waktu itu juga mengikuti kuliah Ustaz Ali? Ya, ikut ketika ada diskusi kayak gitu. Kuliah online. Kuliah online. Dan tiba-tiba sekarang udah kembali ke Indonesia. Ya, bisa ketemu lagi. Surabaya ini ya. Yeah. Udah lama ya nggak ketemu ya? Udah lama, terakhir 2015 atau 2016 itu. Iya. Ini saksi ahli. Saksi kunci. Nah, di Maroko dia tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, belusuan ke pasar-pasar loak, toko buku pasar loak, ya dia tahu. Jadi ada tumpukan kitab banyak gitu. Ini nyari yang aneh. Terus ketemu yang ada bahasa Ibrani, loh ini bagus ini gitu. Ambil beli. Sampai banyak itu berkresek-kresek gitu. Buku bekas atau baru? Ada yang bekas, ada yang baru waktu itu. Di sana di Maroko ada toko-toko bekas. Iya, pasar loak buku banyak sekali. Kalau mungkin sini itu Jalan Semarang gitu. Kayaknya di Maroko ini memang pusat budaya Islam memang berkembang di sana ya. Iya. Termasuk buku-buku dan sebagainya ya. Iya. Mungkin Mas Ali bisa ceritakan soal pendidikan di Maroko, soal agama Islam di sana seperti apa? Iya. Kalau agama Islam di sana itu memang 99% Muslim. Kalau 1%-nya mungkin bisa jadi mereka dari kedutaan atau orang asing atau yang mungkin berbisnis di sana gitu. Dan memang kalau secara keislaman di sana Maliki, dan madhabnya Maliki, terus akidahnya itu Asy'ariyah gitu. Bahkan itu tercantum dalam undang-undang Maroko sendiri, Asy'ariyah gitu. Dan memang ciri kebudayaan di sana itu Islamnya itu banyak dan cenderung ke tasawuf gitu. Bahkan kalau kalimatnya di Misr itu Baldatul Anbiya. Kalau Maghrib atau Maroko itu Baldatul Aulia gitu. Negeri para aulia. Tempatnya aulia gitu. Ya. Makanya salah satu kitab yang kemarin ketinggalan itu, Ustadz Ali itu kitab Al-Mutrib ini. Ini yang ketinggalan ini, punyanya Ustadz Ali ini. Al-Mutrib di Masyahiri Aulia Maghrib. Ini kitab mengenai kisah-kisah para waliullah dari para wali di Maroko sana. Dan kisah-kisahnya banyak dan beraneka ragam. Tapi yang paling menarik menurut saya dan agak kontroversial itu salah satu kalimat di dalam kitab ini, seorang wali itu ra'aitullaha fil manam.
aku melihat Allah di dalam mimpi gitu. Ini sangat kontroversi salah satu kisahnya itu. Tapi memang beliau-beliau para wali di Maroko sangat terkenal dan banyak sekali. Tapi kalau memang tadi dikatakan Maroko pusatnya tasawuf, kalau ada kalimat semacam itu mungkin tidak heran. Tidak heran, betul. Tidak heran. Orang tasawuf, orang filsafat kan pendekatan dirinya kepada Allah luar biasa, Iya. bahkan dia bisa menggambarkan, aku bisa melihat Allah, Iya. aku bisa seperti itu ya. Iya, Bahasa majazi. majazi. Dan itu pun kita temukan sebetulnya di Indonesia juga banyak. Oh iya. Islam aliran tasawuf ya. Iya. Ini ya, Iya. ma'rifat, thariqat itu kan Iya. termasuk aliran itu ya. Iya. Betul ya. Betul, betul. Kalau di Indonesia sekarang lagi rame-rame, wah ini kisah aneh-aneh dan lain-lain yang nggak masuk akal. Sebenarnya di kitab-kitab para ulama terdahulu, salah satunya Al-Mutrib, ini kisah-kisah wali itu banyak kisah-kisah yang aneh juga. Terus termasuk juga di Jami' Karomatul Aulia itu banyak kisah-kisah mengenai karomah-karomah para wali itu juga banyak. Gitu. Dan memang salah satunya itu ada Syekh Hasan Al-Basri, itu beliau tutwa bihimul art, itu beliau melakukan melipat bumi dari Baghdad tempat beliau tinggal ke Mekah itu untuk sholat duhur gitu di Jami' Karomatul Aulia itu. Dan memang hal-hal seperti ini kan di Indonesia sekarang lagi ramai dan orang-orang nggak masuk akal ini. Sebenarnya nggak di Indonesia saja, di Timur Tengah kisah-kisah seperti itu. Iya, hal-hal seperti itu sudah dikitabkan, dituliskan oleh para ulama terdahulu. Kisah-kisah yang aneh. Kisah-kisah seperti itu kalau menurut Mas Ali itu emang kejadian apa enggak? Nah itu saya nggak tahu karena nggak semasa. Ya Allah alam, Nggak sezaman. nggak sezaman ya, nggak sezaman. Gitu. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mau masuk ke inti pembahasan. Iya. Selanjutnya Ustaz Ali akan menjelaskan apa itu soal nuzulul Quran dan apa itu nuzulul Taurat tadi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada malam ini atas kehadiran Mas Ali Mutawakkil. Ini teman dan sahabat karib saya di Maroko waktu itu, tahun 2013 sampai 2014. Jadi liku-liku kehidupan saya di sana, dia tahu mulai A sampai Z-nya. Sampai makan daging onta ya? Iya. Makan daging onta yang masih mentah. Sebetulnya sudah dimasak tapi masih mentah. Ya sudah dimakan aja. Iya. Salah satunya tuh nggak tahu cara ini gimana cara fit call. Saya pengen fit call ke istri. Saya bantu buat Skype waktu itu. Zaman itu kan belum ada WA ya? Iya, belum. Fit call pakai Skype Facebook itu. Ya, malam ini kita akan mencoba untuk membincangkan nuzulul Quran dengan nuzulul Taurah. Ini sesuatu yang asing sebetulnya. Kenapa? Kalau saya sebut nuzulul Quran, semua Muslim pasti paham maksudnya. Tapi kalau nuzulul Taurah, tidak semua orang Muslim paham mengenai hal ini. Tapi di kalangan tradisi Yahudi paham apa yang dimaksud dengan nuzulul Taurah. Nah, kebetulan Maroko itu sebetulnya memang tadi sudah dikatakan oleh Mas Ali Mutawakkil, mayoritas itu Muslim. Tapi jangan lupa, hampir bisa dipastikan komunitas terbesar kedua di Timur Tengah, kaum Yahudi, komunitas terbesar itu ada di Maroko. Yang pertama ada di Palestina, yang kedua ada di Maroko. Tapi kemudian mereka migrasi ke wilayah Israel. Tapi kalau dikatakan jumlah terbesar ya di Maroko itu kawasan Timur Tengah. Jadi jadi jejak kehidupan dan kebudayaan tradisi Yahudi itu di Maroko sangat luar biasa. Makanya sampai saya belusuan ke mana pasar lawak di Maroko, ya buku-buku Yahudi banyak. Iya, banyak. Sangat-sangat banyak. Saya borong semua itu. Ya. Karena bagaimanapun itu bukti konkret bagaimana kebudayaan Yahudi itu berasimilasi dengan tradisi Islam di Maroko. Makanya mereka itu disebut sebagai Yahudi Musta'ribah. Kalau kita kenalnya itu kan Arab Musta'ribah. Nah, sementara kita belum kenal istilah Yahudi Musta'ribah. Yahudi Musta'ribah itu orang Yahudi, tapi mereka berkultur Arab, berbahasa Arab, dan bercakap-cakap dalam bahasa Arab dan menulis teks dalam bahasa Arab meskipun hurufnya pakai huruf Ibrani. Jadi hurufnya Ibrani tapi bahasanya bahasa Arab. Kalau kita itu mirip seperti huruf pegon.
Jadi bahasanya Jawa, hurufnya Arab. Ya, Arab. Nah, mereka itu hurufnya Ibrani tapi bahasanya Arab. Kalau tidak mengerti bahasa Ibrani, kesulitan. Ini bahasa apa? Padahal itu adalah bahasa Arab tapi huruf Ibrani yang disebut dengan istilah al-lughatul arabi al-lughatul arabi al-yahudiyah. Nah, jadi bahasa Arab tapi versi Yahudi. Nah, itu yang dipelajari di sono di Maroko. Nah, kita tadi mencoba untuk membincangkan apa itu nuzulul Quran. Kalau kita bicara mengenai nuzulul Quran, tidak lepas dari konteks bulan yang suci ini. Ya, ini ada yang disebut adalah bulan Ramadan. Dan paling tidak kalau disebut bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat penting. Kita mulai dari Al-Quran dulu ya. Al-Quran ini kebetulan saya bawa versi yang bahasa Ibraninya. Ini kan disebut Hak Quran Beloson Akhir. Maksudnya Al-Quran dalam bahasa terjemahan lain. Ini disebut sebagai Tarhum Me'arawid. Terjemahan dari bahasa versi Arabnya. Tapi ini sudah diterjemahkan versi Ibrani. Ada penyebutan istilah Ramadan, tapi yang sudah dibuat versi Ibraninya. Ini teks Ibrani semua. Teks Ibrani itu dari kanan ke kiri. Sama seperti bahasa Arab. Jadi kalau kita ngerti bahasa Arab, bahasa Ibrani gampang. Ngerti bahasa Ibrani, bahasa Arab gampang. Iya. Nah, kalau hurufnya agak beda. Beda. Ini kan beda sekali dengan huruf Arab toh. Apa itu seperti alif katanya. Oh iya, kalau bahasa Arab menyebut alif, bahasa Ibrani menyebut alef. Bahasa Arab menyebut ba, bahasa Ibrani menyebut bet. Jadi sebetulnya ada kedekatan kultur. Nah, di dalam Al-Quran ayat 185, surah Al-Baqarah itu kan Allah berkata, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya kan? Kalau diterjemahkan, di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Itulah sebabnya di bulan Ramadan, semua muslim memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Di ayat 185 ya. 185 surah Al-Baqarah. 185 disebutkan begini. Khodesh. Kalau Khodesh kira-kira bahasa Arabnya apa? Khodesh. Kodasa. Ya, jadi kudus. Kuduskanlah. Maksudnya kalau di sini artinya Khodesh. Ramadan. Jadi di sini tertulis Khodesh Ramadan. Asher Horat Boha Quran. Jadi kalau di bahasa Ibraninya, kalau dilakukan begini. Khodesh Ramadan. Asher Horat Boha Quran. Jadi gitu. Miripkan dengan orang mengaji. Gitu. Kalau diterjemahkan, kuduskanlah Ramadan. Jadi ada perintah menguduskan bulan Ramadan. Khodesh Ramadan, kuduskanlah Ramadan. Asher horat boha Quran. Kalau asher bahasa Arabnya itu sama dengan alladhi, yang. Jadi kemudian di sini ada kelanjutan horat boha Quran, karena diturunkannya kitab yang bernama Al-Quran. Jadi di sini ada lafal Khodesh, kuduskanlah. Dan kalau kita bicara mengenai Al-Quran, diturunkan di bulan Ramadan itu disucikan, karena di bulan itu orang diperintahkan berpuasa. Ternyata kalau kita bandingkan dengan apa yang tertulis dalam kitab ini kan yang disebut Torah, Nevi'im, Weketuvim. Kitab Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan suci. Di kitab ini juga ada istilah pakai Khodesh, kuduskanlah. Dan kaitannya juga berpuasa. Nah, coba saya tunjukkan di sini ya. Di dalam kitab Yeremia 36 ayat yang ke-9.
Di sini tertulis, wa yahi beshana hahamishit. Maksudnya, dan adapun pada tahun hahamishit, tahun yang kelima. Bahasa Arabnya sama. Bisa. Hamisha. Ah, Bulan yang kelima, tahun yang kelima. Shana, bahasa Arabnya juga tahun. tahun. Ibrani juga tahun. Wa yahi beshana hahamishit. Dan adapun pada tahun yang kelima. Lehoyahim ben Yosiyahu, bagi Yoyahim putra Yosiyahu, Melech Yehuda, raja orang Yahudi, Bechadesh. Nah, sama kan dengan tadi? Chodesh, kuduskanlah Ramadan. Chodesh ha-Ramadan. Di sini dikatakan, Bechodesh ha-Tashri'i, kuduskanlah bulan yang ke-9. Pertanyaannya, kalau Ramadan itu bulan keberapa? Bulan ke-9. Iya. Di sini disebutkan Bechodesh ha-Tashri'i, kuduskanlah bulan ke-9. Kalau dalam Quran tadi, Chodesh ha-Ramadan, kuduskanlah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, urutan bulan ke-9. Di sini disebutkan kuduskanlah bulan ke-9 tanpa disebutkan nama Ramadan. Jadi ada koneksitas kan? Bechodesh ha-Tashri'i, kuduskanlah bulan ke-9. Kar'o som, serulah mereka untuk som, berpuasa. Lefanai Adonai kol ha'am Berushalayim, untuk semua ummah yang tinggal di kota Yerusalem. Ini ada istilah som. Bechodesh, kuduskanlah. Ha-Tashri'i, bulan ke-9, untuk apa? Som. Di Quran ini, kita